Perkenalkan, nama saya Kania Herunisa Dwi Arta. Di era digital ini, siapa sih yang tidak punya media sosial? Media sosial memiliki dampak positif dan juga dampak negatif loh. Dampak positifnya, kita dapat mengeksplor seluruh dunia hanya dengan cara scroll-scroll handphone saja loh. Dan media sosial juga tentu mempunyai dampak negatifnya juga. Dampak negatifnya adalah tersebarnya berita hoax yang ada di media sosial itu sendiri. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk memfilterisasi berita hoax yang tersebar di media sosial. Mau tahu penjelasannya lebih lanjut? Yuk simak bareng-bareng. Yang pertama adalah pengertian media sosial. Teman-teman di sini pasti mempunyai banyak sekali jenis-jenis media sosial yang ada di handphone kalian. Nah, pengertian media sosial sendiri adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online dan memungkinkan manusia untuk melakukan interaksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun. Tidak peduli seberapa jauh jarak mereka dan juga tidak peduli siang ataupun malam. Sosial media memiliki dampak yang besar pada kehidupan kita yang saat ini. Apabila kita dapat memanfaatkan media sosial dengan baik, kita akan mendapatkan manfaat yang banyak, seperti mempermudah kita untuk mencari informasi di dunia maya. Tetapi sebaliknya, apabila kita yang dimanfaatkan oleh media sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung, kita akan mendapatkan kerugian, seperti tersebarnya berita hoax yang ada di media sosial saat ini. Di zaman yang serba canggih ini, banyak sekali sumber-sumber yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan suatu informasi atau berita-berita terbaru tentang apa yang terjadi di suatu daerah, negara, bahkan seluruh penjuru dunia. Salah satu sumber-sumber yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan informasi adalah melalui media sosial. Berita hoax adalah informasi palsu, berita bohong atau fakta yang direkayasa. Di media sosial masih banyak tersebar berita-berita yang tidak jelas kebenarannya atau juga disebut dengan berita hoax. Berita hoax sengaja dibuat dan disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Biasanya, oknum-oknum tertentu yang menyebarkan berita hoax memiliki tujuan-tujuan tertentu, seperti ingin mencari popularitas dan juga mencari sensasi. Ada juga yang ingin menjatuhkan lawan politiknya dengan cara memfitnah lawan politiknya itu tersebut. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menjadi pemicu untuk oknum-oknum tertentu menyebarkan sebuah berita hoax. Berita hoax yang tidak disengaja awalnya ingin membuat lelucon di media sosial, tetapi awal berita yang hanya untuk bercandaan justru menjadi fatal karena lelucon itu sendiri. Membedakan berita fakta dan juga berita hoax. Ada 3 cara untuk membedakan berita fakta dan juga berita hoax. Yang pertama yaitu mengecek nama dan juga situs media. Sebelum mempercayai berita itu sendiri, kita harus mengecek nama dari situs media itu sendiri. Jika situs media itu didominasi oleh blog, maka kita harus mencari situs lain yang dapat dipercaya. Yang kedua yaitu membandingkan dari web-web lain. Kita harus membandingkan karena harus memastikan apakah berita yang ada di situs satu dan situs lainnya itu sama. Yang ketiga, yaitu kita mengecek foto dan video. Tidak hanya mengecek tulisan loh, kita harus mengecek foto dan video yang ada di berita itu sendiri, sesuai atau tidak pada kejadian itu. Hal ini terjadi karena kesalahan informasi dan tidak mencari sumber-sumber lain dan kebenaran dari berita tersebut. Perpecahan ini bisa terjadi karena seseorang mempercayai berita ini dan juga seseorang yang lain tidak mempercayai berita tersebut. Berita hoax mudah tersebar karena adanya media online. Kita tidak dapat mengontrol berita yang masuk ke media sosial kita sendiri. Seseorang bisa membuat berita dan juga dapat menyebarkan berita itu. Dan berita hoax dibuat secara menarik dan seolah-olah berita itu benar-benar terjadi atau disebut juga dengan berita fakta. Banyak orang yang langsung percaya jika mendapat berita itu dan ikut menyebarkannya, sehingga
jumlah orang yang menyebarkan berita itu terhitung banyak. Masyarakat akan percaya jika banyak yang menyebarkan berita tersebut. Padahal, banyaknya yang menyebarkan berita itu bukan menjadi tolak ukur kebenaran suatu berita. Dampak yang terjadi akibat berita hoax. Yang pertama yaitu menimbulkan perpecahan. Perpecahan dapat terjadi di kalangan individu maupun kelompok. Perpecahan ini juga terjadi karena salah satu individu dan kelompok mempercayai berita hoax yang disebarkan di media sosial, sedangkan orang lainnya tidak mempercayai karena adanya suatu berita yang lebih dapat dipercaya dari situs lain. Nah, yang kedua adalah tidak percaya fakta. Karena masyarakat sering menerima berita hoax, maka masyarakat itu tidak lagi mempercayai berita fakta yang disebarkan oleh situs-situs terpercaya. Karena ia lebih mempercayai berita-berita yang dikelola secara menarik, yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu, dan tidak jelas kebenarannya. Yang ketiga adalah menimbulkan opini negatif, seperti opini-opini netizen yang ada di media sosial. Ia menganggap bahwa opini yang ia keluarkan di komenan media sosial seseorang itu benar, dan orang lain yang melihat itu terkontaminasi oleh berita tersebut. Padahal berita itu belum tentu berita fakta atau berita hoax. Dan yang terakhir adalah merugikan masyarakat atau merugikan orang lain. Nah, di sini siapa sih yang tidak dirugikan oleh berita hoax? Banyak sekali orang-orang yang dirugikan oleh berita ini. Karena dapat mencemarkan nama baik, dan juga ada yang sampai di PHK oleh perusahaan akibat berita hoax ini sendiri. Cara untuk menghindari berita hoax. Yang pertama yaitu hindari judul yang provokatif. Seringkali orang yang membuat berita untuk melariskan berita yang ia buat, ia membuat judul yang mengundang kontra dan juga sensasional. Padahal judul itu bisa saja menyudutkan suatu pihak dan juga belum tentu judul dan isi berita tersebut sama. Yang kedua adalah periksa sumber berita. Seperti yang saya katakan lagi, kita harus mengecek kembali sumber berita yang kita lihat. Kita harus membandingkan apakah berita yang satu ini dengan satu yang lain harus sama. Jika ada perbedaan di antara dua berita ini, kita harus mencari situs yang lain untuk menyamakan dari dua berita yang berbeda tadi. Kita harus mencari juga sumber yang aktual dan faktual. Dan yang ketiga adalah periksa kebenaran foto. Kita harus mengecek ulang foto ini dengan foto yang ada di situs lainnya. Apakah cocok dengan berita yang diunggah pada situs tersebut? Dan juga kita harus mengecek kembali nama-nama dari situs yang ada di Google. Nah, yang terakhir adalah membaca keseluruhan berita. Kita harus memastikan seluruh berita dari atas sampai bawah itu sama. Karena kita tidak bisa mempercayai suatu berita jika ada satu bagian yang berbeda dengan situs yang lainnya. Jadi, kita harus mengecek ulang sesering mungkin. Di sini teman-teman terdapat berita yang belum tahu kebenarannya dan kejelasannya. Akun ini memposting sebuah berita tentang Indra Bekti dan juga belum dikonfirmasi oleh Indra Bekti apakah berita ini benar ataupun tidak. Dan ini juga bisa dikatakan berita hoax. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Yuk bareng-bareng kita memutus rantai penyebaran berita hoax. Karena berita hoax ini tidak mempunyai manfaat sama sekali dan hanya memiliki kerugian yang sangat merugikan masyarakat sekitarnya. Nah, kita juga harus pandai dalam memakai media sosial, karena media sosial itu tempat kita untuk mencari informasi dan menyebarkan informasi yang benar, bukan informasi palsu, karena itu sangat merugikan masyarakat. Juga kita harus meng-cross-check ulang apakah berita yang disebarkan oleh orang lain itu benar atau tidak, karena berita zaman sekarang, terlebih berita hoax juga sudah dimodifikasi semirip mungkin dengan fakta. Oke, sekian dari saya. Bye-bye.